Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna hadzal nabiyil karim nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang berbahagia, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberi kita kekuatan lahir dan batin dalam keadaan sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan terus sampai akhir Ramadan kita bisa isi bulan suci ini dengan berbagai amal yang sungguh-sungguh dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, iblis dalam Quran pernah berjanji dengan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani. Dia berkata, iblis, hei Tuhanku, bima aghwaytani, karena engkau telah menjadikan aku sesat. Sehingga 3-4 ayat sebelumnya dia dinyatakan rajim. Dia bersumpah di hadapan Allah, la uzayyinanna lahum fil ardi. Aku akan jadikan bagi manusia berbuat maksiat itu indah, berbuat maksiat itu enak. Meskipun harus bayar, harus capek, tapi mereka akan berbondong-bondong, bahkan mereka akan berbaris ngantri. Wala ughwiyannahum, dan aku akan menyesatkan mereka ajmain, semuanya. Ini sumpah iblis di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai bersumpah seperti ini? Allah mengatakan di ayat 34, qala fakhruj minha, hambaku, nabiku dan rasulku yang pertama. Karena iblis tidak mau sujud, Bapak sekalian berbahagia, kata Allah, fa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin. Ditetapkan kau akan menerima laknat sampai hari kiamat nanti. Kemudian dia minta, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun. Tidak tanggung-tanggung, Pak, Ibu. Dia minta ditangguhkan hidupnya sampai hari dibangkitkan. Berarti kalau hitungan kita itu miliaran tahun. Minta dia ditangguhkan kepada Allah. Ya Allah, kalau gitu beri tangguh aku supaya hidup panjang. Coba bayangkan, umur seumur Nabi Adam sampai terus nanti hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala kemudian diizinkan, qala fa innaka minal munzirin. Mangga, kata Allah. Kira-kira begitu dalam bahasa Sunda. Aku penuhi kemauanmu, keinginanmu. Aku tangguhkan umurmu. Ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan. Tafsir menyebutnya hari kiamat. Cuman di ujung ayat itu, di ayat 40, dia membocorkan, kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali ya Allah yang aku tidak bisa ganggu, tidak bisa goda, aku tidak bisa sesatkan, hambamu yang ikhlas dalam beramal. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Urusan ikhlas, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, adalah urusan niat.
Urusan niat yang ada di hati. Niat adanya di hati. Mahallun niyah fil qalb. Tempatnya niat ada di hati. Kata iblis, aku tidak berdaya menghadapi hambamu yang ikhlas karenamu ya Allah. Kalau dia beramal apapun ikhlas karenamu, tidak ada jalan bagiku untuk bisa menggoda dan menyesatkannya. Tidak ada lagi tenaga bagiku untuk bisa mengajak dia jadi teman sahabatku nanti di neraka jahim. Aku angkat tangan, kata iblis. Ini kalau sudah yang bicaranya iblis, Pak, gembongnya, nenek moyangnya setan-setan. Yang setan-setan yuwaswis itu kecil, setan-setan kecil. Ini bandarnya, ini penggedenya, pucuk pimpinannya, kira-kira begitu. Dia sudah bilang tidak mampu. Hadirin yang berbahagia, kita oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, tujuannya cuma satu, agar kalian ibadah kepada aku. Ibadah yang saya pernah sebut itu dua. Ibadah dalam arti menyembah Allah, dan yang kedua ibadah dalam arti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebut ibadah mahdhah, dan yang kedua disebut ibadah ghair mahdhah. Hadirin berbahagia. Jadi ternyata orang ikhlas dalam niat ketika beramal itu kekuatannya dahsyat luar biasa. Kekuatannya tidak bisa diganggu oleh jin sekalipun iblis, bapak moyang mereka. Nah, sekarang kita kenali apa itu niat. Kita sudah berpuluh tahun melaksanakan ibadah dan berpuluh tahun sudah mengabdi di jalan Allah dalam hidup kita. Dengan kewajiban keseharian kita sebagai hamba, sebagai umat Muhammad, sebagai seorang muslim dan mukmin, sebagai ayah dari anak-anak, sebagai suami dari istri-istri, sebagai istri dari suami kita, sebagai anak dari orang tua kita. Kita sudah berpuluh tahun melakukannya. Jangan-jangan sampai orang Arab bilangnya begini, an-niyatu nisful amal. Niat itu setengah amal. Jadi baru niat saja itu udah setengah amal kita miliki. Karena itu sabda Nabi SAW, man hamma bihasanatin, siapa orang yang punya keinginan keras dalam dirinya untuk melakukan sebuah amal saleh, artinya dia sudah berniat di hatinya dan dia tidak sempat mengamalkannya, Allah akan tulis pahalanya 1. Dan kalau sempat dia mengamalkannya, maka Allah tulis itu menjadi 2. Nah, sekarang apa itu niat? Niat itu bersatunya dalam bahasa Arab disebut ada yang al-qasdu, ada yang al-azmu, azam. Qasdu itu bermaksud, sengaja. Al-azmu itu berazam. Al-hammu itu dengan tekad. Alham. Itulah yang ada di hati kita yang menjadi sebuah kesatuan dan dia disebut niat. Bisa jadi dia rencana awalnya, kemudian dituliskan menjadi sebuah konsep yang bisa dilaksanakan, baru langsung dia kerjakan dalam bentuk amal yang bersama. Dan tidak mustahil mungkin 1 bulan. Kita berencana untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sudah kita rencanakan dari sekarang. Kita siapkan berbagai halnya dari sekarang, terus tapping, khatibnya disiapkan, tempatnya disiapkan, satu persatu tools dan peralatannya disiapkan. Sampai pada akhirnya pada waktu pelaksanaan semua melaksanakan sudah terencana dengan baik, dengan niat sengaja di hati melaksanakan sholat Idul Fitri, jadilah dia amal yang luar biasa. Itulah sebuah niat. Rasulullah SAW menyatakan innamal a'malu bin niyat.
Semua amal kita Bapak Ibu sekalian berbahagia dinilai bagaimana amalnya, niatnya. Sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah." Berapa banyak perbuatan amal yang kecil saja tapi diperbesar oleh niat. Karena niatnya hanya karena Allah, maka menolong orang dengan 10.000, membantu orang dengan duit hanya 10.000 di hadapan Allah, besar banget pahalanya. Pada saat itu dia sedang juga kesulitan, duit tidak banyak di sakunya, tapi ada orang yang sedang membutuhkan uang untuk makannya. Dia siap berbagi ikhlas karena Allah, dan dia setengah bersembunyi tidak mau diketahui orang. Pada saat dia ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sampai bahasa kasarnya metaforis kata Nabi, kalau tanganmu yang kanan memberi, kirinya jangan kasih tahu. Sampai orang sebelahnya tidak tahu kalau dia membantu. Maka itulah yang kata Nabi, amal kecil tu'azzimuhun niyyah, tapi dibesarkan oleh niat. Tapi Pak, jangan heran, ada juga amal besar, nolong orangnya mungkin hampir 1 miliar untuk bangun sebuah madrasah yang tadi cuma 10.000. Tapi karena di hatinya ada keinginan lain selain, ya karena Allah membantu madrasah, campur juga pengen dipuji orang, campur juga pengen hal-hal lain supaya rezekinya lancar, supaya ordernya banyak. Misalnya bercampur dia menjadi satu, maka tidak mustahil kebalikan dari amal tadi. Berapa banyak amal besar tusaghiruhun niyyah, dikecilkan oleh niat. Boleh jadi pahalanya lebih banyak yang 10.000 daripada yang hampir 1 M itu Pak. Ekstrimnya begitu kira-kira. Itu pentingnya niat. Oleh karena itu Imam Madzhab menetapkan niat itu di tempat awal setiap pekerjaan amal yang kita lakukan. Persis di setiap amal awalnya selalu niat, an-niyah, an-niyah, an-niyah. Apa sih fungsinya niat sehingga kita harus berniat? Dengan berniat kita bisa punya motivasi tinggi. Dengan niat kita bisa punya semangat spirit yang luar biasa. Kalau dalam ilmu manajemen, niat ini ibarat visi dan misi. Allah menyatakan di surat Al-An'am ayat 162, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, semua ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang melakukan ibadah motivasinya hanya untuk Allah. Ini yang tidak bisa dijelaskan oleh teori umum Pak. Kita kenal di manajemen itu ada teori yang namanya teori hierarki Maslow. Dia nggak bisa jelasin. Ada yang namanya teori 2 faktor Herzberg. Dia juga tidak bisa jelaskan. Ada teori XY McGregor, tidak bisa jelaskan. Ada teori need of achievement dari McClellan, tidak bisa jelaskan. Karena semuanya teori sekuler. Orang baru katanya bersemangat kalau dikasih iming-iming. Penyemangat baik eksternal maupun internal, baik di dalam maupun di luar. Kalau dikasih iming-iming, baru orang itu bersemangat, punya motivasi tinggi melakukan satu pekerjaan, termasuk ibadah. Tidak bagi ibadah seperti kita, bagi orang mukmin kayak kita yang punya iman. Teorinya kata Allah, "Qul inna yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar." Dan ada di antara mereka yang benar dalam hidupnya, mereka minta sejahtera di dunia, mereka minta sejahtera di akhirat.
Dan itu tidak menjadi niat setiap amalnya. Jangan gini, kenapa kamu rajin sholat? Ya supaya rezeki lancar lah. Minta rezekinya kepada Allah. Sholatnya lillah Allah. Ketika sholat, aku niat sholat isya 4 rakaat mengikut imam karena Allahu Akbar. Karena Allahu Akbar. Tapi ada tambahan lain, pengen rezekinya lancar, pengen penyakitnya sembuh, pengen rumah tangganya sakinah, pengen anak-anaknya soleh dan soleha. Itu udah mulai bercampur dari niat tadi itu. Karena niat itu kesatuan dari al-qasdu, al-azmu, kemudian alham. Karena bersatu ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, maka nggak boleh dicampur. Harusnya kita mengatakan hanya lillah. Semua amal ibadah kita, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul mu'minin wa awwalul muslimin. Setelah itu tidak kita melakukan musyrik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bila kita melakukan amal ikhlas semata karena Allah. Kalau saya beri contoh misalnya, kita yang ikhlas karena Allah berangkat dari rumah menjemput rizki keluarga kita, ikhlas semata karena Allah, tidak ingin dipuji oleh orang lain, gak ada hubungan sama orang lain, gak ada. Ini hanya aku kepada Allah untuk menjemput rezeki keluargaku. Maka hujan dia berangkat juga, motornya mogok, ditungguin masuk bengkel, ngoprot pak, panas terik, dia jalan juga. Allah, aku yang menjamin hidupnya insya Allah. Tapi kalau dia karena manusia, cari manusia yang dulu kamu pernah pengen dipuji melakukan amal ini, dan temporer kalau karena manusia, karena yang lain. Maka pada saat kita karena Allah, tidak ada jalan bagi setan, anak keturunannya iblis, untuk menyesatkan kita. Sebab jalannya iblis adalah kalau dari dalam iri, dengki, yang ada jadi penyakit hati, yang dari luar bisa jadi at-takasur. At-takasur itu kata Allah, alhaakumut takasur, mengumpul-ngumpul harta, mengumpul-ngumpul pangkat dan jabatan, sehingga akhirnya lupa diri. Hatta zurtumul maqabir, baru dia ingat ketika sudah di bangsal rumah sakit tidak berdaya, semua dipasang alat, baru dia ingat kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir. Kalau sudah yugohgir, maka tidak ada lagi kesempatan untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jalan setan. Begitu ada orang mengatakan, mudah-mudahan dengan sholat aku pengen rezekiku tambah. Setan sudah mulai ketawa dia. Ini jalan aku menggoda dia. Begitu pengen sembuh penyakitnya, ini akan jadi jalan bagi aku masuk ke wilayah hati dia. Maka bismillah ya Allah, sholatku hanya karenamu aku kerjakan, puasa Ramadanku hanya karenamu aku kerjakan, sodakoh yang aku keluarkan hanya karenamu aku keluarkannya, bukan karena yang lain, bukan karena pengen apa-apa. Keinginanku yang lain itu akan aku sampaikan kepadamu dalam doaku ya Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Katakan, kalau minta aku akan ijabah semuanya. Jangan tempelkan mintanya itu di sholat, di zakat, di puasa, jangan. Tapi minta kepada aku, hayo setelah kalian selesai melakukan amal ibadah, minta. Ada babnya yang lain untuk berminta, berdoa namanya kepada Allah Subhanahu, kepada aku kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi ingat kata Allah, falyastajibu li, salat dulu, puasa dulu, zakat dulu, sedekah dulu, silaturahmi dulu, talabul ilmi dulu. Maka kalau nanti kamu minta, meskipun bukan setelah selesai itu, kapanpun kamu minta, kalau kau sudah penuhi kewajibanmu kepadaku, hak aku kau penuhi, ujibu da'watad da'i idza da'an. Sebelum kamu minta, belum kering lidahmu meminta, aku sudah siapkan ijabah buatmu. Hadirin berbahagia, maka bagi yang ikhlas seperti kita ini nggak akan ada kata matinya. Hujan sekalipun kita terus berangkat. Kalau sudah diniatkan untuk melakukan salat, untuk mengeluarkan zakat, meskipun kita kemudian sulit, rumah kita rusak, mobil kita mogok, kalau sudah kita niatkan berinfak,
keluarkan, tidak terganggu oleh itu. Ini udah ada posnya. Siapapun yang menghalangi tidak ada. Karena aku berniatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga Allah memberi kekuatan kita lahir batin untuk bisa beramal semuanya dalam keadaan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah ikhlas semata karena Allah, lahu ad-dina, sesuai dengan aturan syariat agama. Semoga Allah sekali lagi meridhoi kita semua. Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir batin, menjadikan kita hamba-hambanya yang muttaqin melalui saum Ramadan kita ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.